Gadis Maluku memutuskan mualaf. Lihat pendeta selalu kalah dalam berdebat dengan apologet Islam. Simak momen syahadat beliau. Jadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melembutkan hatinya menerima Islam adalah bahwa Allah menyuruh untuk disampaikan kepada mereka, in yantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Jadi orang yang baru masuk Islam itu semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Semua dosa-dosanya. Jadi adik ini ketika sudah berikrar bahwa aku meneguhkan hidupku, mengikrarkan dalam hatiku, dan aku akan aplikasikan dalam perbuatanku bahwa yang disebut Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan tak ada Tuhan selain Allah. Dan aku teguhkan hatiku dengan segenap kekuatanku, pikiranku, daya yang aku punya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan dua hal ini diteguhkan dengan ikhlas, maka seluruh dosa-dosa yang pernah adik ini lakukan sejak dulu, itu dihapuskan oleh Allah. Itulah keindahannya ketika hati di Islam itu menjadi agama baru dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan kita itu dalam keadaan dewasa, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sadar, tahu kalau kita adalah manusia yang tak ada dosa. Kalau bayi mereka lahir, mereka nggak tahu kalau mereka hidup dalam keadaan suci. Sehingga tak ada kemudian keinginan-keinginan untuk menjaga kesucian itu, dikarenakan banyaknya keadaan atau situasi yang menghantarkan kepada kesalahan atau kehilafan atau perbuatan dosa. Nah, keistimewaan seorang mu'allaf Adin Dallani dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mampu berfikir, dalam keadaan dewasa, bisa memisahkan antara baik dan benar, itu posisi diri dalam keadaan suci tanpa dosa. Subhanallah. Detik ini, itu dosa-dosanya tak ada sedikit pun. Jadi adik ini seperti bayi, inilah yang disebut terlahir kembali dalam keadaan fitrah. Jadi adik ini seperti bayi, seperti kertas yang putih. Tak ada titik, tak ada celah sedikit pun di dalamnya. Nah, dalam keadaan tersadarkan, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sehat seperti ini, mampu berpikir, maka langkah yang harus dilakukan adalah menjaga diri untuk tidak ternoda. Mengisi semua kehidupan, mengisi semua sisi kehidupan ini dengan amalan. Apa yang kita lakukan sebisa mungkin tidak merusak, tidak menodai kertas yang putih tadi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya besok hari tiba-tiba saya melakukan maksiat? Entah itu sadar atau tidak sadar, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Lalu apa solusinya di dalam Islam? Solusi dalam Islam itu adalah bertaubat. Misalnya nih, Dindalani tiba-tiba kan syahadat tuh sekarang. Lalu kemudian berikrar tak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tak ada maksiat, tak ada dosa. Tiba-tiba besok mungkin membentak orang tua, bentak orang tuanya, atau ada sesuatu hal yang menyebabkan rusaknya kesucian tadi. Ya mungkin berkata kasar, atau mungkin melakukan satu tindakan yang menjatuhkan kepada hal-hal yang mendekatkan kepada persinahan, ini contoh. Maka solusinya apa untuk membersihkan kembali? Bertaubat. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi ketika kita kemudian jatuh dalam kemaksiatan, maka kita bertaubat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi
merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang merusak kita sendiri dan melakukan penyesalan. Menyesal sekali, ya Allah maafkan aku, ya Allah ya Rabb. Berjanji enggak akan lagi melakukan hal tersebut. Nah, karena itu di Islam itu sangat indah. Ketika Adinda Lani ini sudah masuk Islam hari ini dalam keadaan suci, bersih, terlahir kembali, kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam itu tidak dihapuskan, hanya dosanya yang dihapuskan, amal baiknya tidak dihapuskan, maka posisi sekarang kas amalan baiknya itu penuh, kas dosanya tak ada, kosong. Ketika kemudian melakukan dosa, bersihkan langsung, istighfar. Nah, lalu isi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga hal-hal yang dilakukan ini menjadi amalan baik. Jadi dosa terkikis habis, amalan-amalan baik bertambah banyak setiap hari. Nah, itulah Islam, itulah kemudian yang harus dilakoni ketika kita sudah masuk Islam. Kita harus perbanyak amalan-amalan soleh, berbuat baik, mengasihi sesama manusia, mencintai seluruh apa yang ada pada diri kita, yang ada pada diri orang lain. Yang pasti yang kita harus jaga setelah menjadi muslimah, adikku, menjaga hubungan kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Nanti bingung tuh, kalau dulu kan saya menyembah ada patungnya. Di rumah saya ada bentuk salib di situ, digantung di dinding, ada tiang, habis itu ada orang di situ bergantung namanya Yesus. Nah, sekarang bingung, jadinya saya sekarang menyembah kepada Allah yang tak terlihat. Nah, di dalam Islam, pencipta yang kita sembah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi kita menyembah Allah, tidak mesti kita lihat. Kenapa? Karena Allah sudah melihat. Sembahlah Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita hanya berdoa saja. Sama seperti ketika kita ibadah sholat misalnya. Allahu Akbar. Yang kita pikirkan itu adalah bahwa saya sekarang ini sedang menghadap kepada penciptaku. Maka penciptaku itu melihat, penciptaku mendengar. Jadi kita berdialog dengan hakikat pencipta. Tidak perlu kita hadirkan dia, ada lapas Allah, enggak perlu. Karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan tulisan, Allah itu bukan benda, Allah itu sang pencipta. Allah Sami Alim. Jadi Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Dikau yang maha pengasih, duhai Engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Dikau hakikat yang maha kasih lagi maha penyayang. Itu aja dalam ibadah kita. Kita tidak menghadirkan kemudian objek. Bahwa kita hadirkan ada manusia rambut gondrong, matanya berkedip-kedip, lihat kita lagi berdoa. Itu enggak ada dalam Islam, itu enggak kenal yang kayak gitu. Karena pencipta kita itu bukan makhluk. Hanya makhluk yang bisa kemudian datang ke kita dalam mimpi. Dia datang, aku adalah Tuhan, itu makhluk. Itu paganisme. Kalau kita pencipta langit dan bumi itu meliputi segala-galanya. Dengan melihat alam ini, kita sudah sadar bahwa Allah itu ada. Kenapa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena kita melihat alam semesta. Karena kita ngaca. Kita begitu ganteng, kita begitu cantik. Apakah itu buatan kita? Bukan. Lalu yang membuatnya siapa? Hakikat pencipta, itulah yang disebut Allah. Maka dengan melihat diri kita, bercermin kita, melihat alam ini begitu sempurna. Melihat lautan, melihat daratan, melihat gunung, awan, segala-galanya. Maka yang kita pandang itu adalah Tuhan. Tuhan, kebesaran Tuhan yang kita lihat. Oh, betapa besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Betapa indah alam-Mu ya Tuhan. Betapa cantiknya ciptaan-Mu ya Tuhan. Itu orang yang berakal tuh. Jadi tidak mesti Tuhan itu turun, mengintip pakai tongkat jalan, pakai sepatu. Tak perlu. Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Tidak ada gerakan daun di atas muka bumi ini yang lepas daripada pengawasan Allah. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah, yang maha dahsyat, yang maha kuat. Tidak seperti dulu, maaf, sebelumnya ya Tuhannya tidur, ngantuk, lapar, ketakutan.
itu tidak disifati oleh pencipta, itu sifat makhluk. Sedangkan kita ini hanya menyembah kepada yang menciptakan segala makhluk. Saya kira begitu. Yang pertama, adik ini sekarang dalam keadaan suci, mohon kesuciannya dijaga dengan baik. Kalaupun jatuh, istighfar, bertobat. Dan yang kedua, isi kekosongan kita, isi kertas putih kita dengan catatan-catatan yang indah. Paham ya? Isi kertas kita yang bersih ini dengan kegiatan-kegiatan yang indah. Ucapan-ucapan yang indah, amalan-amalan yang indah, amalan yang dicintai oleh ahli ibadah, oleh pencipta langit dan bumi, oleh keluarga kita dan seterusnya. Saya kira begitu. Tulus dalam melakukan segala hal, tulus dalam bertindak segala hal, dan saya yakin adik ini masih muda, masih punya kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Islam itu indah sekali. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah saya ini benar-benar Islam, benar-benar Muslim? Ya, Anda adalah seorang muslimah saat ini karena sudah mempersaksikan, sudah meneguhkan hati, sudah meyakini, sudah mempercayai, sudah beriman bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul dan sebagai Nabi penutup. Jadi kalau adik ini bertanya, apakah saya seorang muslimah sekarang? Ya, Anda sah menjadi seorang muslim. Saya kira begitu dari saya sebagai orang tua, ya, kepada anak, kepada adik yang baru masuk Islam. Alhamdulillah kami menyambut adik ini dalam agama Islam dengan penuh bahagia. Nanti esok hari ketika ada sesuatu yang mungkin ingin dipertanyakan, ada sesuatu yang ingin diceritakan, kita ada tim Apologet Islam Indonesia ini, ada tim, ada adik kita ini si Zeus, ya, bisa menghubungi beliau ketika mau komunikasi terkait dengan mu'allaf, hal-hal yang ingin diperbincangkan tentang mu'allaf. Ada Bang Handi untuk komunikasi hal-hal yang terkait dengan apapun itu. Ketua kita juga ada di sini, ya, ada Dinda Dito, ada Bang Baal, ada juga Bang Arif. Ya, insya Allah Islam itu satu tubuh. Ketika satu tubuh kita itu sakit, maka semua akan merasakan sakit. Ketika satu tubuh kita merasakan kebahagiaan, maka seluruh tubuh kita akan merasakan kebahagiaan. Selamat datang Adinda, adikku ke Islam. Mudah-mudahan kamu bisa istiqomah. Sebelumnya agak rasa kaku sih, tapi sekarang ya alhamdulillah kayak rasa lebih tenang. Tapi nggak ada masalah buat keluarga ya, aman ya buat keluarga. Ada masalah sedikit sih. Nah ini, tadi Wan Juma udah memberikan wejangan bahwa apapun yang terjadi, ya tetap istiqomah, harus kuat. Memang pasti ada cobaan. Pengalaman Julius waktu meluk Islam itu cobanya bertubi-tubi. Bahkan bulldozer datang ke rumahnya itu. Waktu dia pertama kali memeluk Islam. Bukan lagi keluarganya yang tidak mendukung, bulldozer yang datang gitu. Dia ingin merubuhkan. Akhirnya beliau sekarang alhamdulillah bisa menjalani itu semua.
Ya, tetap istiqomah ya Mbak ya. Ya. Ya bisa ditutup camnya aja Mbak biar nggak pegel, biar nggak suaranya ditutup aja kan udah selesai juga. Ya. Kebuka terus kayaknya cowok-cowok yang masih bujangan ini kayaknya ada niat deh gitu loh. Udahlah dia udah punya gitu loh. Udah punya ya Mbak ya. Jangan berpaling. Ya, nggak punya. Ditutup aja. Iya, iya. Pertanyaan terakhir. Debater Muslim yang paling Anda kagumi yang selama ini Anda dengar siapa? Bang Zuma. Udah lama mengikuti, mendengarkan diskusi-diskusi beliau. Sudah berapa bulan ini? 4 bulan. Oh, Masya Allah. Izin mumpung ingat juga hal yang penting perlu diketahui oleh saudara-saudari kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Terutama yang dipandu oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, oleh guru kami. Itu nanti jangan lupa nomor teleponnya juga ya Pak Arif atau yang lain yang sudah pegang datanya. Dan Kak Lani ini nanti masuk di grup para mu'alaf dan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran Islam boleh. Karena di sana ada guru kami, namanya nanti ada Ustadz Tahta, yang siap membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Intinya pelajaran Islam. Ya, khusus fokus pelajaran agamanya. Nanti bergabung di sana, nanti belajar, tanyakan apa yang ingin ditanyakan tentang Islam. Begitu ya, Kalani ya? Bang, iya, iya, iya. Oke, siap. Itu aja sih yang saya sampaikan. Mungkin Kebutuhan juga nanti. Siap. mungkin ditanya kebutuhan yang mendesak seperti apa? Mungkin kita bisa bantu, saudara-saudara Muslim bisa bantu kepada Ustaz. Al-Quran. Itu saja. Masya Allah nggak